semua, salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Wida Arin Biasari dengan NIP 1992-06-2019-03-2034. Saya merupakan dosen pada program studi D4 Akuntansi Perpajakan, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak. Adapun pembuatan video ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam rangka pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun teknik yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah teknik delivery, interaction, dan assessment. Pada kesempatan kali ini, hal yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua kemampuan yang diharapkan, yang ketiga materi pembelajaran, keempat metode pembelajaran, kelima sistem penilaian, dan yang keenam izinkan saya menampilkan video pembelajaran terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perpajakan. Baiklah, yang pertama adalah deskripsi singkat tentang mata kuliah perpajakan yang saya ampu. Mata kuliah perpajakan dengan kode AKK 30619 merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa semester 3 pada prodi D3 Akuntansi dengan membuat 2 SKS. Pada mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan umum, terus bagaimana perhitungan PPh pasal 21, PPh pasal 26, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan 4 ayat 2. Perhitungan PPN dan PPNBM, kemudian ada perhitungan PBB dan BPHTB, serta perhitungan bea materai. Kemudian yang kedua adalah kemampuan yang diharapkan yang tertuang dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar perpajakan. Kemudian CPMK yang kedua, di mana mahasiswa mampu menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang pajak penghasil umum. Serta CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26. Kemudian pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 4 ayat 2. Kemudian perhitungan PPN, PPNBM, PBB, dan BPHTB. Dan yang terakhir yaitu CPMK kelima, di mana mahasiswa mampu menjelaskan tentang bea materai. Kemudian yang ketiga, hal yang ingin disampaikan adalah bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada mahasiswa terdiri dari 1. Dasar-dasar perpajakan, kedua, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang ketiga, pajak penghasilan umum, yang keempat, pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26, pajak penghasilan pasal 22, yang keenam, pajak penghasilan pasal 23, yang ketujuh, pajak penghasilan pasal 24, yang kedelapan, pajak penghasilan 4 ayat 2, kemudian yang kesembilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, yang ke-10, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang terakhir adalah tentang bea materai. Nah, adapun pustaka yang digunakan sebagai sumber referensi dalam mata kuliah perpajakan terbagi atas 2, yaitu pustaka utama dan pustaka pendukung. Untuk pustaka utama terdiri dari 1. Peraturan perundang-undangan perpajakan meliputi Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPN dan PPNBM, Undang-Undang PBB, Undang-Undang bea materai beserta peraturan turunannya meliputi peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang terkait. Kemudian untuk pustaka yang kedua, yaitu buku Mardiasmo tahun 2023 dengan judul Perpajakan edisi revisi yang diterbitkan oleh PT Andi. Untuk pustaka pendukung ada buku Diana Sari tahun 2016 dengan judul Konsep Dasar Perpajakan, yaitu cetakan kedua yang diterbitkan oleh PT Revika Aditama. Yang kedua ada buku Siti Resmi tahun 2019 dengan judul Perpajakan, Teori dan Kasus, edisi ke-10, buku pertama yang diterbitkan oleh penerbit Salemba. Selanjutnya yang keempat, mata kuliah perpajakan disampaikan melalui metode pembelajaran luring atau tatap muka yang dilaksanakan secara rutin di ruang kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Metode yang diterapkan ialah metode ceramah, presentasi kelompok, small group discussion yang berkaitan dengan materi pembelajaran
yang dibahas dan penerapan problem based learning atau PBL melalui pemberian studi kasus untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Kemudian hal yang kelima yaitu adalah sistem penilaian, di mana penilaian akhir mahasiswa pada mata kuliah perpajakan diberikan berdasarkan 4 komponen penilaian sesuai yang telah tertera pada pedoman akademik Politeknik Negeri Pontianak, yaitu yang pertama komponen aktivitas, dilihat dari kehadiran dan keaktifan di kelas yang diberi bobot maksimal yaitu 10% dari total 100%. Yang kedua, komponen tugas yang terdiri dari tugas individu dan tugas terstruktur dengan bobot maksimal 20% dari total 100%. Kemudian yang ketiga, komponen nilai ujian tengah semester dengan nilai bobot maksimal yaitu 30% dari total 100%. Dan yang terakhir adalah komponen nilai ujian akhir semester dengan bobot maksimal 40% dari total 100%. Selain itu, untuk tentang nilai angka adalah atau untuk mutu yang dapat diberikan adalah tentang nilai dari 80,51 sampai dengan nilai 100 itu mendapat nilai A. Kemudian 65,51 sampai 80,50 mendapat nilai B. Kemudian rentang nilai 50,51 sampai 65,50 mendapat nilai C. Kemudian 34 sampai 34,51 sampai 50,51 mendapat nilai D, dan yang terakhir 0 sampai 34,50 mendapat nilai E. Nah, untuk mendukung terlaksananya proses belajar mengajar, pihak jurusan menyediakan sarana dan prasarana seperti ruang kelas yang telah dilengkapi dengan proyektor, laptop, whiteboard, spidol, dan penghapus. Selain itu, penggunaan layanan LMS yaitu aplikasi Edlink untuk mendukung proses pembelajaran untuk memberikan absensi, kuis, ujian, dan penilaian yang bertujuan sebagai tambahan dalam mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Dalam proses pengajaran dimulai dengan pelaksanaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya saya akan mengkonfirmasi kehadiran mahasiswa di kelas dengan cara memanggil satu persatu nama mahasiswa sesuai urutan absen yang telah disediakan. Kemudian sebelum masuk ke kelas, saya biasanya mengulang topik pembahasan dari materi yang sebelumnya. Kemudian setelah itu saya menyampaikan materi pembelajaran. Di kelas kami lakukan diskusi melalui small group discussion atau SGD. Kemudian setelah selesai sesi diskusi, maka mahasiswa akan diberi tugas melalui metode problem based learning atau PBL, yaitu dengan mengerjakan kasus yang telah disediakan untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa untuk mencapai pembelajaran. Baiklah, yang terakhir izinkan saya menampilkan cuplikan video proses pembelajaran pada salah satu materi kuliah perpajakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sekarang mata kuliah apa? Mata kuliah perpajakan. Sebelum kita memasuki materi, maka pada ketua kelas saya persilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas saya persilakan. Baik, terima kasih Bu. Pertama-tama sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga apa yang diberikan dapat diterima dengan baik. Berdoa hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, sebelum mulai kuliah, saya mau absen dulu ya untuk kehadiran teman-teman pada pagi hari ini. Agus Tianingsih, oke, Vita Intan, kemudian Nabila Anissa Putri. Oke, masih PPM ya. Baik, Febri untuk hidupin PPT-nya. Oke, baiklah, kita masuk ke pajak penghasilan 23. Jadi sebelumnya kita udah bahas nih tentang pajak penghasilan, kemudian kita juga udah bahas tentang KUP, ketentuan umum perpajakan. Nah, sekarang kita masuk ke PPh pasal 23 yang sebelumnya udah kita bahas PPh pasal 21. Jadi saya yakin teman-teman udah tahu nih tentang pajak penghasilan. Jadi kita review sedikit terkait pajak penghasilan. Jadi tujuan program pembelajaran terkait dengan PPh pasal 23. Yang pertama itu yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 23. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan cara menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23. Nah, pengertian pajak penghasilan. Jadi kita review lagi nih terkait dengan pajak penghasilan.
gitu ya. Jadi pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan atas atas penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak gitu ya. Nah, pajak penghasilan ini merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan. Jadi pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi subjek dan objeknya sebagai wajib pajak, gitu ya. Dan ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke, tolong saya bantu bacain Cherry terkait dengan PPT ini. Pajak penghasilan pasal 3 itu PPh pasal 3. Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau WPDN atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21. Oke, jadi PPh pasal 23 ini pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak badan dalam negeri selain yang sudah dipotong di PPh pasal 21. Jadi udah kelihatan nih bedanya. Kemarin kalau kita yang PPh pasal 21 itu terkait pajak penghasilan yang dipotong untuk subjeknya adalah orang pribadi. Nah, kalau PPh pasal 23 ini subjeknya adalah badan. Ya. Jadi di sini yang dipotong itu adalah dari modal, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang sudah selain yang sudah dipotong oleh PPh pasal 21. Jadi bedanya udah jelas ya. Kalau PPh pasal 21 untuk subjeknya orang pribadi, kalau untuk PPh pasal 23 untuk badan. Wajib pajak badan. Jadi jenis objek pajak ya, penghasilan yang dilihat dari jasanya. Antara lain itu dari jasa. Yang pertama jasa penilai appraisal. Kemudian ada jasa aktualisasi, yang ketiga ada jasa akuntansi, pembukuan dan atau atestasi lainnya terkait dengan keuangan. Kemudian ada jasa hukum dan jasa arsitek. Ini jasa-jasa yang akan dikenakan PPh pasal 2%. Oke, selanjutnya penting. Ya, ini ada kata penting, berarti perlu diingat. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% sebagai denda tarif yang telah ditentukan, sehingga rumusnya itu ada 200% dikali PPh terutang. Jadi dia akan dua kali lebih besar. Saya tadi tarifnya 2%. Kalau dia nggak punya NPWP berarti tarifnya 4%. Kalau tadi dia tarifnya 15%, kalau nggak punya NPWP maka tarifnya menjadi 30%. Gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang dikasih ya. Jadi ini salah satunya ada contoh soal untuk penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal. Di sini PT Garmindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri Jerman dan beralamat di Jalan Mangga nomor sekian, telah memiliki NPWP dengan nomor 011144 sekian. Pada tanggal 10 Juni 2018, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS berikut. Informasi data pembayaran dividennya sebagai berikut. Ada PT Cakrawala dengan NPWP 01524 sekian dengan penyertaan modalnya 26%. Dividennya adalah 130 juta. Kemudian ada PT Sumber Jaya dengan NPWP 015244 sekian. Itu penyertaan modalnya 18%, yaitu 90 juta. Kemudian ada PT Ahmad Jaya dengan NPWP 01524443 dengan penyertaan modalnya itu 12%. Dividennya adalah 60 juta. Oke. Dari tiga ini mana yang tidak boleh atau merupakan pengecualian dari PPh pasal 23? PT Cakrawala. Iya, PT Cakrawala. Kenapa PT Cakrawala? Di atas 25%. Ya, karena penyertaan modalnya itu di atas 25%. Maka PT Cakrawala tidak dikenakan PPh pasal 23. Yang dikenakan pasal PPh pasal 23 hanya PT Sumber Jaya dan PT Ahmad Jaya. Kita masuk ke perhitungannya, pembahasannya. Jadi PT Sumber Jaya penyertaan modalnya 18%, maka dividennya adalah 90 juta, PPh pasal 23-nya yaitu tarifnya 15%, dapatlah 13.500.000. 15% dikali 90 juta dapat 13.500.000. Sama untuk PT Ahmad Jaya, karena penyertaan modalnya masih di bawah 25%,
maka dia dikenakan PPh pasal 23, yaitu 15% dikali 60 juta, dapatlah 2 juta. Dividennya totalnya adalah 150 juta dan PPh pasal 23-nya adalah 22.500.000. Catatan, PT Chandra Lali dikategorikan menjadikan non objek pajak sebab persentase penyertaannya adalah di atas 25%. Di sini ada penjelasannya. PPh 23 ditanggung oleh PT Sumber Jaya dan PT Amanjaya. PT Gavindo wajib memotong PPh pasal 23 atas penghasilan dibayarkan kepada PT Sumber Jaya dan PT Amanjaya. Jadi yang pemotongnya adalah PT Gavindo. Selain itu, PT Gavindo juga wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong tersebut kepada kas negara sebesar 22 juta. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui e-billing. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal keempat. Soal keempat ini terkait dengan imbalan jasa lainnya. PT Safari Outsourcing adalah perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing. PT Safari Outsourcing mendapatkan kontrak penyediaan tenaga kerja sebanyak 20 orang dari PT Dwi Jaya. Nah, tenaga kerja tersebut telah terdaftar sebagai PT Safari Outsourcing. Kontrak yang disepakati atas penyerahan jasa oleh PT Safari Outsourcing terdiri gaji untuk 20 orang tenaga kerja per bulannya itu adalah 100 juta. Jadi 20 orang karyawan ini dibayar yaitu sebesar 100 juta satu bulan. Dan imbalan atas jasa penyedia tenaga kerja per bulan itu adalah 10 juta. PT Safari Outsourcing melampirkan bukti pendukung atas rincian tagihan penyerahan jasa tenaga kerja tersebut kepada PT Dwi Jaya. Sehingga rincian gaji di sini 100 juta, imbalan jasanya 10 juta. Berapa PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Dwi Jaya atas transaksi jasa? Berapa tarifnya? Imbalan jasa 2%. Yang dikenakan tarif yang mana? Yang 100 juta atau 10 juta? 10 juta. Ya, 10 juta. Ini sudah jelas karena sih Anda bisa imbalan jasa. Oke. Jadi pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT Dwi Jaya atas pembayaran transaksi penyerahan jasa tenaga kerja keamanan kepada PT Safari Outsourcing adalah sebesar 200.000. Dapatnya dari 2% dikali 10 juta. Ini adalah imbalan jasa. Sama. Nanti PT Dwi Jaya dapat melakukan pembayarannya melalui e-billing. Oke, ada pertanyaan? Untuk materi PPh pasal 23. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, silakan Rendy. Cara membedakan bahwa jasa tersebut masuk objek PPh pasal 21 atau 23 gimana ya? Untuk yang kategori imbalan jasa. Imbalan jasa. Oke. Jadi kalau untuk membedakannya antara dia kan sama-sama nih ya, PPh pasal 21 dan 23 punya objek yang hampir sama gitu ya. Jadi sehingga untuk membedakan dilihat dari subjek penerimanya. Jika subjek penerimanya adalah orang pribadi, maka dikenakan tarif PPh pasal 21. Kemudian kalau misalnya untuk yang badan, maka dikenakan PPh pasal 22. Jadi bedanya di situ aja. Jadi kalau misalnya dia subjeknya penerimanya adalah pribadi, maka kita kenakan PPh pasal 21. Tapi kalau dia misalnya subjeknya adalah badan, maka kita kenakan PPh pasal 23. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan Nora. Jika ada pinjaman di bank BUMN misalnya Ibu, nah kemudian akan melakukan pembayaran. Nah, apakah atas pembayaran itu dikenakan PPh pasal 23B? Karena kan di situ tertulis nih bahwa salah satu objeknya berupa bunga atas jaminan pengembalian utang. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk pinjaman kepada bank, maka itu adalah objek pengecualian dari PPh pasal 23. Tadi sudah disebutkan bahwa bank merupakan pengecualian dari PPh pasal 23. Yang dikenakan oleh pengembalian atas hutang itu misalnya pinjaman antar badan ke badan. Nah, itu dikenakan objek PPh pasal 23. Jadi kalau bank itu tidak termasuk dalam PPh pasal 23. Nanti akan dibahas di materi berikutnya mana yang bisa dikenakan pajak untuk untuk pengembalian utang atas bank. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Febri.
kan di pasal 21 dan 23 itu Bu sama-sama memiliki objek pajak hadiah. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih membedakan pemotongan pajak hadiah dari pasal 21 dan 23? Oke. Untuk hadiah, nanti kan akan ketemu nih hadiah gitu ya. Di PPh pasal 21, PPh pasal 23, kemudian PPh pasal 4 ayat 2. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk PPh pasal 21 sama yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau dia subjeknya untuk orang pribadi dan merupakan hadiah karena perlombaan, itu maka masuk ke PPh pasal 21. Tapi kemudian kalau di PPh pasal 23, hadiah itu jika misalnya dia adalah objek pajak, subjek pajaknya adalah badan. Jadi misalnya antar badan memberikan hadiah perlombaan untuk badan lainnya, gitu ya. Itu merupakan PPh pasal 23. Nah, kalau 4 ayat 2 nanti yang akan kita bahas itu misalnya hadiah-hadiah berupa undian. Nah, itu PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Jadi karena misalnya perlombaan dan lain halnya itu kalau pribadi masuk PPh pasal 21, kalau badan masuk PPh pasal 23, kalau bentuknya adalah hadiah undian atau misalnya kayak yang di TV itu ya, cabut undi itu masuk ke PPh pasal 4 ayat 2. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut ya. Kita coba latihan status di tim. Nih, di sini ada salah satunya. PT Mapur Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan ringan yang beralamat di Jalan Distributor nomor 21 Pontianak dengan NPWP 03125679 sekian, nomor telepon sekian. Pada bulan Juli 2022 terdapat beberapa pembayaran sehubungan dengan PPh pasal 23 sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 4 Juli menyewa truk dari Bapak Denny tidak memiliki NPWP untuk mendistribusikan makanan ringan dari Pontianak ke Sabah sebesar 21 juta. Nah, kemudian yang kedua, membayar fee sebesar 19.882.300 kepada KP Sukma dan rekan. Kemudian yang ketiga, 25 Juli 2022 membayar dividen kepada PT Erika Sukses sebesar 53 juta. Oke, siapa nih yang mau coba nih? Oke, silakan Naya untuk nomor 1. Ada lagi yang mau coba untuk nomor 2-nya 17 Juli? Oke, silakan Rizky. Selanjutnya untuk tanggal 25 Juli untuk membayar dividen, oke silakan Azura. Boleh pergantian. Oke, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Azura.
Oke, perhatikan semuanya. Untuk soal nomor 1, ini menyangat huruf dari Bapak Denny karena dia tidak memiliki MPP, maka tracknya berapa persen lebih tinggi? 200%. Jadi 4% dikali 21 juta dapatlah 840.000. Kemudian tanggal 17 Juli membayar fee tadi tarifnya berapa? 2%. 2% dikali dengan fee-nya 19 juta 882.300, maka dapatlah 397.786. Kemudian yang tanggal 25 membayar dividen. Nah, kalau dividen tarifnya berapa? 15% dikali 53 juta dapatkan 7.950.000. Oke, tadi kita udah selesai materinya. Kemudian kita udah juga mengerjakan contoh soal. Selanjutnya kita lanjut ke job sheet yang ada di buku kalian. Silakan kerjakan job sheet untuk pajak penghasilan 2023. Baiklah, demikianlah video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian pembuatan video ini. Kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.